Semangat pagi rekan-rekan YouTuber, jumpa kembali di Logis Channel. Kali ini kita akan lanjutkan episode yang berikutnya ya, part yang berikutnya, di mana part pertama kita sudah sampaikan ke teman-teman tentang bagaimana kita menginstal aplikasi dalam Android kita. Di part 1 itu tentang menginstal aplikasi, kemudian pada bagian kedua atau part kedua kita sudah bagaimana membuat file. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan ke teman-teman bagaimana kita mendownload mengambil data citra yang tersedia. Nanti kita akan lihat banyak sekali data yang bisa kita lihat. Baik, langkah yang pertama kita langsung saja. Langkah yang pertama yaitu handphone kita aktifkan, kemudian pada aplikasi Locusgis kita buka di Locusgis ya. Kita bisa langsung buka di Locusgis ataupun dengan cara di map tweet ya, itu akan bisa kita akses di situ langsung terbuka. Nah, ketika kita buka, sekali lagi ketika kita menggunakan Locusgis untuk apalagi mendownload dan sebagainya, kita pastikan jaringan internet kita bagus ya. Kita harus pastikan bahwa jaringan internet kita bagus. Nah, ketika kita nyalakan seperti ini, kemarin saya sampaikan bahwa ini saya posisi pada peta bawaan yang klasik ya. Artinya bentuknya seperti ini, dan kita akan lihat peta-peta yang lain yang tersedia di Locusgis. Ya. Kita lihat yang lain yang ada di Locusgis. Itu tentunya kita kembali ke menu ya, menu yang kita sudah buat. Artinya kalau kita lihat di sini ada tumpukan ini ya, semacam kertas tumpukan ini adalah kita bisa melihat layar yang tumpukan layar. Kita lihat di layar kita. Nah, ketika seperti ini berarti aktif semua. Tutupan yang akan kita buat aktif, jalan yang kita buat aktif, ini semua aktif. Termasuk peta klasik aktif. Nah, kemudian bagaimana kita melihat citra? Ya. Kita caranya seperti yang saya sampaikan, kita gunakan plus di sini. Kemudian kita ada map. Ya. Ada map, kita add online map as overlay. Artinya kita meletakkan map yang online. Kita buka di situ. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita buka map online ini banyak sekali ya. Ini banyak sekali map ya, atau peta-peta citra yang bisa kita ambil. Kita bisa download di sini. Ini semua bisa kita download yang ada di sini. Tergantung kebutuhan kita apa. Ada macam-macam yang kita bisa gunakan, yang bisa kita ambil, kita manfaatkan. Misalnya kita ambil di Google ya. Di Google atau di Esri atau di apa, semua yang ada di sini kita bisa manfaatkan. Atau yang di USGS misalnya, yang kita biasa mendownload citra via USGS, di sini juga tersedia. Nah, kita gunakan yang Google World ya. Nah, di Google World ini banyak pilihan juga. Google ada yang klasik tadi Google World, kemudian ada satelit, ada hybrid. Kita bisa lihat macam-macamnya. Coba kita lihat yang hybrid. Peta hybrid seperti apa? Ya, kita lihat hybridnya. Kita kembali ke layar. Nah, ini dia sedang langsung download. Nah, ini peta hybrid, modelnya seperti ini. Kalau kita rasa peta ini sudah detail dan bagus dan bisa kita gunakan, ini kita bisa manfaatkan ya. Ini skala yang kita dapat ini 10 meter ya. 10 meter. Ini skala maksimal, artinya garis ini panjangnya adalah 10 meter. 100 meter maksudnya. Oke. Nah, ini peta hybrid. Kita kembali lagi. Kalau kita mau lihat yang lain lagi, kita tekan kembali hybridnya, kita tutup misalnya, atau kita buang. Ini bisa di delete ya, di remove ya. Ini kita remove. Kemudian kita coba peta yang lain misalnya. Kita yang satelit. Tadi hybrid seperti itu, sekarang yang satelit seperti apa? Kita kembali, kita lihat. Hampir kurang lebih sama ya, hybrid ini.
Tapi kemungkinan ada tempat-tempat tertentu yang dia lebih terbuka. Ya. Sepertinya satelit ini lebih tajam ya. Kita lihat yang warna biru-biru, yang warna biru muncul lebih ini ya, lebih detail ya. Nah, kalau kita sudah sepakat akan gunakan satelit ini yang akan kita download ya, nanti akan dalam bentuk raster yang akan bisa kita gunakan untuk menggambarkan berikutnya, untuk penggambaran, ataupun nanti kita akan olah raster ini menjadi 3 dimensi dan sebagainya. Itu nanti kita bisa lakukan proses berikutnya raster ini. Nah, bagaimana cara kita downloadnya? Ya, cara kita downloadnya, kita kembali ke garis 3 ini yang lokusnya di atas ini. Kembali ke garis 3, ini ada Map Manager. Nah, ini ada Map Manager. Kita klik Map Manager. Nah, kemudian kita tempatkan pada satelit tadi, Google Satelit tadi yang sudah kita lihat. Kita klik pada Google Satelit, kemudian kita lakukan download. Klik download. Nah, ini kita mulai dari awal ya. Kita akan mulai dari awal mendownload. Download ini ada 2 macam ya. Ada 2 macam. Yang pertama adalah kita mendownload sesuai dengan screen yang muncul, yang tampil. Jadi tampilnya tadi seperti apa ya. Misalnya dimensi yang tergambar dalam handphone kita ini. Kalau kita akan download hanya sesuai dengan screen, kita akan seluas screen itu. Ya. Atau kita menseleksi, kita pilih saja lah, nggak usah ini, kita pilih. Nah, kita pilih. Nah, bagaimana kita pilih? Coba kita misalnya pilih arealnya, ya. Kita punya tampilan seperti ini. Tampilan ini 25,029 km kali 21. Ini ukuran luas yang akan terdownload. Kalau emang ini sudah masuk ya, misalnya kita lihat peta lagi, petanya 7 km nih, kembali 7 km kita zoomkan lagi, perbesar petanya misalnya. Nah, ini karena luasnya seperti ini kita perkecil. Misalnya kita hanya ngambil mana di wilayah kita saja, oke, yang terlingkar ini ya. Misalnya kita akan ngambil ini 9 berapa kilometer ya. Tapi ingat posisi lingkaran harus di dalam ya. Posisi lingkaran adalah posisi kita, posisi keberadaan kita. Nah, misalnya ini kita besarkan lagi. Bisa masih terlalu besar, kita sesuaikan, kita perkecil lagi supaya yang tidak kita manfaatkan tidak usah kita download karena akan memakan memori ya. Akan memakan memori nantinya dan juga prosesnya akan lebih lambat. Ini misalnya 5,6 kali 6 ya. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Oke, misalnya seperti ini kita sudah dapatkan. Ini nanti akan kita download misalnya. Kalau masih terlalu besar kita kecilkan lagi. Terlalu luas misalnya. Supaya tidak terlalu banyak yang kita download, yang tidak kepakai kita tidak download, yang kita pakai saja yang kita download. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Ingat lingkarannya harus di tengah ya, karena itu adalah posisi kita saat berada kita sekarang ini. Oke. Kita besarkan dikit supaya rata. Oke. Oke, misalnya seperti ini. Areal ini saja yang akan kita download ya. Kalau sudah, langsung kita centang. Centang ini kita klik di centangnya. Oke. Nah, ketika kita centang seperti ini, ada pilihan juga. Pilihan kita ini lebih detail ya, atau
secara luas gitu ya. Artinya kita lebih detail, yang kita copy semakin detail berarti akan semakin banyak nanti data yang kita gunakan. Misalnya kita memperlihatkan gejalanya, akan kelihatan jalan saja, jalan itu akan jelas, tapi yang lain enggak. Kok rumah jelas, jalan pasti jelas karena lebih besar ya. Misalnya kita seperti ini saja, kita langsung lakukan download misalnya. Oke. Nah, ini adalah proses download ya. Proses pendownloadan, biarkan dia sampai selesai. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ketika proses seperti ini kita lakukan pendownloadan, ingat jaringan internet harus bagus sehingga kita bisa mendapatkan gambar yang bagus. Baik teman-teman sekalian, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai dia akan tampil seperti ini langsung ya, map yang offline ya. Kalau kita kembali ke semula, ini adalah map yang posisi online ya. Kita lihat mana yang offline. Nah, ini sudah tergambarkan yang offline, ini masih posisi online. Nah, sekarang bagaimana kita melihat hasil yang kita download tadi ya, yang kita download tadi, yang sudah kita printkan tadi, yang kita batasi ya. Ini caranya adalah kita di manager map tadi ya, ini kita gunakan yang offline. Kalau online ini seperti ini ya, ini kita yang offline. Ini kita bisa offline, kita ke download juga bisa ya. Jadi kita akan tampilkan saja map yang offline. Tentunya kita lihat di Google ini kita tutup dulu. Kita keluarkan dulu yang Google ini, kita remove. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan map yang add map offline ya, yang offline. Nah, yang offline tadi ini, kemudian kita klik di map yang offline. Oke, dia sudah masuk. Samarinda lah, simbolnya seperti ini ya, pilih ini ya. Nah, kemudian coba kita lihat. Nah, ini adalah map yang kita download tadi. Ini karena 8 km tadi kecil sekali, kita perbesar. Ini posisi offline ya, artinya ini kita ketika di lapangan kita sudah bisa gunakan ini. Ketika di lapangan kita tidak perlu lagi menggunakan jaringan internet. Kita sudah memiliki peta yang sudah kita persiapkan. Kita download dulu, baru kita bisa lakukan kegiatan di map yang offline ini ya. Kita bisa lakukan kegiatan di map yang offline. Artinya ini bisa kita buka ketika kita di lapangan. Baik, demikian teman-teman sekalian, mudah ketika kita akan membuat mendownload map yang offline-nya, data citra ya, raster yang kita bisa download dengan menggunakan Logosgis. Kita sudah punya file, tinggal kita bisa lakukan ekspor file misalnya. Kita bisa lakukan tindakan terhadap yang kita buat tadi, kita mau ekspor, kita mau kirim ke PC, kemudian kita kirim ke teman yang lain, atau kita share ke yang lain. Ini kita sudah punya datanya di dalam handphone kita. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Ya, kita akan bahas tentang bagaimana kita menggambarkan tutupan-tutupan itu dalam program Logosgis. Terima kasih, sampai jumpa di episode